semuanya, saya Sania Paramita. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pengendalian KPIO ESP32 melalui web dashboard lokal berbasis PHP dan MySQL. Jadi, praktikum ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengontrol perangkat keras, yaitu LED yang terhubung ke board ESP32 secara nirkabel melalui antarmuka web yang diakses dari browser pada jaringan yang sama. Sebelum kita memulai praktik, mari kita pahami arsitektur sistem yang akan kita bangun. Jadi, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu server lokal. Jadi, saya menggunakan XAMPP untuk menjalankan server Apache, script PHP, dan database MySQL pada sebuah komputer. Jadi, server ini bertindak sebagai otak yang menyimpan status dari setiap pin. Yang kedua ada web dashboard. Ini adalah antarmuka pengguna berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang kita akses melalui browser. Dari sinilah kita mengirim perintah on atau off. Yang ketiga yaitu klien perangkat keras, yaitu ESP32. Board ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan server. Jadi ESP32 ini akan secara berkala bertanya kepada server mengenai status pin yang harus ia terapkan. Nah, perangkat keras yang saya gunakan adalah 1 unit board ESP32, 3 lampu LED, resistor 220 ohm, dan protoboard. Lalu perangkat lunak yang digunakan adalah XAMPP, Arduino IDE, dan VS Code. Nah, langkah pertama adalah penyiapan server. Jadi, kita jalankan terlebih dahulu modul Apache dan MySQL pada XAMPP Control Panel. Selanjutnya, kita siapkan database melalui PHP MyAdmin. Kita buat sebuah database baru dengan nama ESP Sensor. Nah, setelah database siap, kita menempatkan berkas-berkas proyek yaitu ESP Database PHP, ESP Output Action PHP, ESP Output PHP, dan ESP Style CSS ke dalam direktori htdocs di dalam folder XAMPP. Dalam praktikum ini, kami meletakkannya di dalam subfolder yaitu ijazah-sandia. Nah, penting untuk memastikan file ESP Database PHP telah dikonfigurasi dengan benar sesuai pengaturan MySQL kita, yaitu servernya localhost, nama penggunanya root, dan kata sandinya tidak menggunakan kata sandi. Lalu, kita harus merangkai rangkaiannya terlebih dahulu. Sekarang, mari kita beralih ke Arduino IDE, yaitu kode program pada ESP32. Pertama, kita menyertakan library yang dibutuhkan, yaitu Wi-Fi H untuk koneksi, HTTP client H untuk melakukan request, dan Arduino JSON untuk memparsing data balikan dari server. Kita perlu menyesuaikan variabel SSID dan password dengan kredensial Wi-Fi di jaringan lokal kita. Lalu, variabel yang paling penting adalah server name. Ini adalah alamat URL tempat ESP32 akan mengambil data. Perhatikan, kita menggunakan alamat IP lokal dari komputer yang menjalankan XAMPP, yaitu HTTP 10.130.6.188. Nah, URL ini menargetkan file ESP Output Action PHP dengan 2 parameter, yaitu Action Output State dan Board 1. Ini memberitahu server bahwa board nomor 1 meminta data status semua pinnya. Nah, di dalam fungsi loop, kita mengatur interval request setiap 5 detik. Jadi, setiap 5 detik, ESP32 akan memanggil fungsi HTTP GET REQUEST untuk mengambil data dari server. Lalu server akan merespon dengan sebuah string berformat JSON. String JSON ini kemudian diparsing. Program akan melakukan iterasi atau looping pada setiap pasangan data. K adalah nomor GPIO, misalnya 2, dan value adalah statusnya, misalnya yaitu 1. Program kemudian secara dinamis mengatur pin mode sebagai output dan digital write sesuai status yang diterima dari server. Nah,
Dengan cara ini, ESP32 akan selalu sinkron dengan status yang ada di database. Nah, jadi kita perlu mendaftarkan pin yang akan kita kontrol melalui form create new output. Di sini saya sudah membuat tombolnya. Nah, setelah tombol dibuat, tombol-tombol tersebut muncul di dashboard. Sekarang mari kita coba nyalakan LED 1. Nah, ketika tombol digeser, dashboard mengirim permintaan update ke server. Server mengubah status di database. Pada request berikutnya, ESP32 membaca status baru tersebut dan menyalakan LED di GPIO 2. Nah, proses yang sama berlaku untuk pin lainnya. Kita dapat mengontrol setiap pin secara independen. Sistem ini bersifat modular. Kita dapat menambah pin kontrol baru kapan saja langsung dari dashboard tanpa perlu mengubah atau mengupload ulang kode ESP32. Nah, dapat disimpulkan, praktikum ini telah berhasil mengimplementasikan sistem kontrol GPIO ESP32 menggunakan web dashboard yang berjalan di server lokal. Komunikasi antara dashboard, server, dan ESP32 berjalan lancar melalui protokol HTTP dan pertukaran data JSON. Sistem ini fleksibel dan dapat dengan mudah dikembangkan untuk mengontrol lebih banyak perangkat atau bahkan beberapa board ESP32 sekaligus dengan mengubah board ID. Sekian video dari saya. Terima kasih.